daerah gelem di video ya? Oh, gak gelem. Gak gelem ya? Terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Habib. Sekarang gua lagi di Jiwangga, di salah satu tempat di Yogyakarta. Di sini tempatnya unik, banyak relief-relief bangunan-bangunan kayak ala candi-candi gitu, ala-ala kerajaan Mataram, unik banget. Terus kebetulan di sini restorannya udah tutup, jadi udah nggak ada interaksi manusia yang ada di sekitar sini, jadi auranya atau euforianya jadi lebih berbeda. Apalagi di ujung sana itu ada sungainya itu Sungai Tempuran. Ini gila juga sih, gua kesini maghrib ya mas. maghrib nanti nyoba izin terus untuk malam mungkin penelusuran, mengungkap apa sih yang ada di sini kayak gitu. Oke, terima kasih. Kita lihat view-nya di sekitar sini. Kalian bisa bedain kalau sore gini atau pagi itu indah banget. Nah nanti kalau malam jadi seperti apa, kalian lihat dan saksikan sendiri. Oke, thank you. Iki mbiyen nggon pesen makanan. Iki. Nah, ini dulu tempat pesen makanan. Ini area pendopo. Area pendopo itu tempat ya acara-acara gitu. Terus kalau hujan pada ngumpulnya di sini. Gila sih jadi kayak gini. Padahal gila sih, padahal baru beberapa bulan yang lalu, belum ada setahun, gua habis dari sini acara fotografi hunting model gitu, konsep di tempat ini, dan keren banget sih tempatnya. Tapi gua nggak nyangka sekarang udah asli ngeri, kayak terbengkalai banget gitu. Wow. Nah kalau di sini dulu tempatnya untuk masak. Kalau di sini tempatnya untuk masak gitu. Oke. Wah, itu apa itu? Oh, kamar mandi situ sebenarnya. Di situ kamar mandi. Di sini ada pohon gede. Ya. Kalian lihat sendiri apa yang ada di sana. Assalamualaikum. Gua merinding coy. Terus, nah ini. Oke, jadi di sini tempat masak, jadi kayak pesen makanan. Oke, jadi di sini tuh dulu tempat pesen makanan gitu, jadi masak pesen makanan ini di sini, dari sini. Terus karyawannya masak di sebelah sana, bikin minuman, bikin makanan segala macam kayak gitu. Terus di ujung sana kamar mandi, dan ada sesuatu yang seram. Pohon beringin. Hah? Pohon beringin. Ya, pohon beringin di sini. Mojok lagi. Oke, kita pindah. Oke, di sini ada map. Di sini ada spot yang menarik. Oke, di sini ada patung Buddha, dan sebelah sini ada kayak pura kecil, dan ini di kerangkeng. Bukan di kerangkeng sih, kayak dipagerin gitu ya. Dipagerin. Terus ada tempat kayak sesaji gitu. Bisa kalian lihat betapa indahnya ya tempat ini ya. Tuh. Hijau-hijau, terus di bawah ada spot kayak di Bali ya, persis mirip 11-12 sama Bali. Terus di sana hijau.
Kayak kerajaan Majapahit ya. Kayak kerajaan Majapahit. Terus bata-batanya tuh warnanya apa ya? Historik, kuno ya? Kuno banget, historik banget. Terus keren sih. Ya, jadi seperti ini view-nya kalau sore. Atau kita ke bawah? Kabel. Lewat sini, Bos. Lagi buka-buka ya. Ya ini. Buka-buka ya. Kita lewat tangga sebelah sini ya, guys. Lewat tangga sebelah sini. Tuh, aku lari kan buka ini. Tuh. Betapa kerennya bangunannya. Sebenarnya kalau prewed di sini keren, bagus pol. Tambah iso nih. Mulai peteng banget loh. Buat lighting. Soalnya ditambahin guys. Kita nyoba menembus di area sana. Iya, awakmu ketik tatung kan, tatung sama cinta itu, taruh ya, tatung sama cinta. Wah, ini ngeri banget sih bro. Tatung, Hah? tatung. Ngeri banget sih. Tatung. Itu. Iya. Itu gue kali. Assalamualaikum. Jalan cilik. Assalamualaikum. Tak terus jembatan. Iya, tak terus jembatan dia. Ya, balik ke atas. Balik ya. Jadi nanti ke pinggirannya mana? Yo, Iya, sekarang nih. iya, primpingan. Iya, primpingan. Kita masuk. Kita masuk terus. Masuk terus. Terus kapan? Iya, primpingan kita masuk. Orang dulu masuk. Ya. Ya, masuk. Soleh Pati itu nih kami sing kon Gambar iso sih aku. Soleh Pati itu gambaranmu elek cok tapi. Ayo. Soleh Pati wah apik gambaran. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sempat ke Jiwangganya nyoba apa? Menelisik tempat, terus kalau view-nya di sore hari ya, itu kayak gimana, terus nyoba izin juga, terus ya nyoba izin, terus pulang kita sholat maghrib, terus diskusi obrolannya. Ini nanti kita obrolin. Kayak gimana dari menurut sudut pandang Mas Yufid? Jadi tadi tuh kita udah coba kulonwon ya, coba meminta izin untuk mencari pengetahuan di situ ya. Mengulang informasi yang ada di situ. Tapi ternyata kita kalau dari segi kondisi memang karena agak sedikit hujan juga tadi ya. Hujan. Terus kalau dari sisi spiritualnya ya memang pertama tadi begitu kita datang pertama tuh kita ngelihat kayak ada sosok ini ya tadi, ada sosok kayak naga gitu ya. Cuman separuhnya itu manusia gitu ya. Separuh atasnya. Pakai surjan, pakai surban gitu. Cuman sepertinya tidak friendly. Sepertinya tidak friendly dan tidak mengizinkan kita buat mencari pengetahuan di situ. Tapi itu yang apa? Yang sosok ular itu yang jaga ya. Bukan sosok penguasanya atau ratunya di daerah situ. Nah, dari pandanganku si sosok penguasanya itu ada di dalam pokoknya daerah ya tadi kan kita cuma di daerah gerbang luar aja, terus masuk ke tengah masuk ke tengah deket sama kali, deket sama sungainya, tempurannya. Nah, ketemu nggak Mas sama sosok penguasanya itu? Yang jelas sih
sosok penguasanya tuh yang jelas seorang wanita ya, seorang wanita dan dia sebenarnya juga nggak mengizinkan kita untuk di situ gitu, untuk mengulik pengetahuan, karena aku juga nggak tahu kenapa ya, mungkin satu sisi kalau kita mau berbaik sangka ya, berhusnuzon, mungkin ya mereka nggak pengen kita kenapa-kenapa, karena memang di situ hawanya aja begitu kita masuk itu udah hawanya itu udah kayaknya tuh tengkuk belakang ini kayak berat gitu, kayak apalagi kita ke sana pas maghrib, jadi pergantian siang dan malam. Itu kalau istilah orang Jawa sih kewanen ya. Kewanen. Karena kita tadi pertama karena kita nunggu hujan gitu kan, sama nunggu dia. Sama nunggu si kampret ini. Nunggu si Dibales enggak datang dia WA enggak datang. Malah mabar dia tuh. Pusreng dia. Malah enggak datang. Akhirnya kita ini kalau kita kelamaan nanti keburu maghrib malam malah kita susah ngambil footage ya. Karena enggak ada cahaya di situ, enggak ada lampu sama sekali, gelap. Nah, sebenarnya kita malam ini mau mediumisasi di sana, tapi karena kita sudah diperingatkan, kita seyogianya kita mengindahkan lah ya. Daripada nanti kita kenapa. Soalnya tadi bilang itu ya, kalau bisa datang waktu fajar. Itu ini sih. Karena kalau kalian datang di waktu ini, nanti bakal ada sesuatu yang terjadi yang kalian tidak harapkan, gitu aja. Pokoknya intinya nggak diizinin lah kita intinya di sini. Jadi lebih baik kita datang itu udah mereka nggak seneng. Nggak seneng. Dan medan untuk masuknya pun sulit karena sulit. Posisi bangunan itu sudah disita ya. Sudah disita, jadi kayak di pagar gitu. Padahal baru beberapa bulan lalu itu masih bagus banget itu. Gua di situ photoshoot ya model-model gitulah terkonsep. Terus beberapa bulan kemudian dapat kabar dari Mas Vivit, Jiwangga kukut. Iya. Bangga kita balik ke situ. Gimana tapi itu sebenarnya sudah diprediksi sih sama orang-orang sekitar situ. Orang-orang sekitar situ itu kan melihat bahwa situ adalah tempuran sungai. Kalau teman-teman nggak tahu tempuran sungai itu adalah dua sungai yang bersatu jadi satu, untuk tempuran sungai yang bertabrakan itu. Nah, biasanya itu kalau menurut orang Jawa itu memang wingit ya. Kayak angker. Jadi itu sebenarnya kenapa bangun resto di situ pun kita juga agak orang-orang juga pasti mikir, berani sekali gitu. Iya. Berani sekali. Pertama, restonya itu aksesnya susah. Kedua, jalannya kurang strategis. Dan ketiga, deket tempuran. Itu. Dan apalagi makanannya. Itu seperti ini enggak sih? Seperti membangunkan sebuah bangunan untuk mereka sebenarnya kan. Iya. Karena bangsa mereka kan pasti senang dengan yang namanya patung-patung. Patung iya, banyak banget patung di sini. Patung-patung ular juga. Kemudian simbol-simbol lah ya, simbol-simbol bangsa seperti itu kan. Jadi secara nggak langsung bangunin rumah yang wah ini sesuai bentukku, aku nempatin di sini gitu. Akhirnya yang dari tempuran itu menjadikan itu sebagai tempat mereka. Saya curiganya gitu sih. Karena nggak matching banget gitu loh, bangun resto sebesar itu dengan tempat yang sepelosok itu kan. Kayak nggak mungkin banget seharusnya kan. Mungkin ingin ingin menampilkan view yang indah buat buat orang-orang sih, buat pengunjung. Tapi nggak di tempuran juga. Kalau dari sisi bisnis mungkin pemikirannya adalah semakin view-nya bagus gitu, mungkin semakin. Memang kalau pagi memang view-nya langsung Gunung Merapi kan itu. View-nya Gunung Merapi, sampingnya langsung view-nya sungai gitu. Cuman kan hijau-hijau. Tidak sembarang sungai dong. Tidak sembarang sungai. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin malam ini kita cancel ya, kita skip dulu. Untuk penelusuran kita skip dulu karena kita juga nggak mau terjadi yang kenapa ya. Cari aman dulu. AdSense nggak seberapa. Viewers nggak seberapa. Besoknya harus rupiah bolak-balik dong. Retreat dulu lah ya. Tadinya kan kita memang pengen mediumisasi di situ ya, Mas Hanif di situ sebagai. Tapi kalau mediumisasi sebenarnya nggak harus di tengah ibaratnya itu kan kayak kerajaan atau markas ya.
kita nggak harus mediumisasi di dalam markasnya, tapi di luar markas. Kita bisa di luar apa tadi? Gerbangnya lah intinya, di luar gerbang. Bisa ditarik ke sini mungkin. Yang ecek-ecek. Apakah nanti datang semuanya? Iya. Nanti malah ngajak pasukan, ngajak teman-teman. Ngajak teman-teman. Terus sebelum pulang kan tadi aku juga sempat apa? Izin juga. Itu di apa namanya? Di apa namanya? Dilingkarin, dikerumunin pokoknya, dikerumunin. Biasanya dikerumunin. Terus ada kayak langkah-langkah. Ya, prajurit berkuda, terus siluman gitu, terus sosok ratunya, tapi nggak terlalu dekat sosok ratunya itu, yang nggak mengizinkan juga sih, tapi mungkin kalau ecek-ecek diizinkan, ibaratnya prajuritnya, Mungkin iya, feelnya gitu, jadi. Cuman kalau di sana kayaknya Ya, semua di pengen sana, masuk kan. Ya kalau di sana ini ibaratnya ya, misalkan mediator tak bawa ke sana, melakukan mediasi di sana kan kebuka nih. Sedangkan di situ banyak dan juga kuat-kuat ya mas. Wah. Adem panas ya mas. Oh, saya ini percaya nggak percaya ya. Itu langsung gerges sih saya. Badan itu kayak langsung kayak gerges gitu loh, kayak mau meriang gitu loh rasanya di situ. Karena memang pas turunan tangga, pas yang pintu gerbang tadi kita mau balik itu tuh, di telinga saya tuh, telinga sebelah kiri tuh kayak ada yang bisikin gitu loh. Lungo kayak gitu. Lungo tuh kalau dalam bahasa Indonesia pergi gitu. Itu jelas banget di telinga saya sebelah kiri tuh. Kayak gitu di kuping sebelah kiri tuh. Makanya saya langsung ngajak Rizal tadi, Zal kita mending duluan keluar gitu. Tadi pas aku di dalam, mereka berdua keluar pagar duluan sih. Keluar apa? Pembatasnya di batas. Kalau setelah dari sana tadi siniku kayak kerasa berat sih, nggak kayak ada sesuatu tekanan lah intinya. Nah, kita lanjut kalau ini kalau mediator di sana kan kebuka terus banyak dan kuat-kuat itu nanti semua bakal masuk semua. Belum kasihan si mediatornya. Berujung tewas ya. Tewas sih enggak pasti, tapi yang jelas Rukiah bisa tiap hari. Tiap hari. Ngeluarin satu-satu. Ya sih, emang apa? Nah, apa sih yang gue rasain Pas di sana tuh gimana ya? Kalau aku sendiri sebagai orang yang masih belajar, apa ya? Mengenal lebih jauh lagi dunia makhluk-makhluk yang itu juga termasuk makhluk Allah juga. Itu gimana ya, saya sebagai orang yang awam tuh pas di Jiwangga itu kayak langsung ini loh mas, kaget sebagai orang yang masih belajar itu ya, kok itu biasanya kalau orang belajar itu kan sedikit tapi pas aku di Jiwangga itu kayak apa ya, kayak langsung gitu loh, sini berat, terus ada beberapa tempat tuh yang itu benar-benar memikat daya tarik untuk melihat ke situ terus. Kayak penasaran banget kayak pas di Sendang itu tuh kalau aku lihat tuh gelap ya, gelap tuh, tapi tuh apa ya, rame rasanya pengen lihat terus. Oh, bagus ya, mungkin kalau misalkan aku lihat terus bisa aja aku masukkan ya. soalnya apa ya, soalnya bener-bener kayak Hao. daya tariknya tuh kuat. Padahal tuh kalau aku lihat sendiri tuh hanya cuma sendang biasa, sendang terus airnya nggak ada, ya cuma ada pohon-pohon apa pohon beringin, rutuan ya biasa gitu. Tapi kayak pengen lihat, mungkin kalau aku dibiarin 1 jam bisa betah ya. Kayak ada, karena bener-bener kayak ada yang menarikku di situ. Dan dia tariknya tuh di situ gitu. Sama pas kita keluar, kita mau pulang tadi tuh dengkulku yang sebelah kiri ini kayak ada yang mukul gitu loh. Gitu. Aku langsung agak kaget tadi, kamu pasti ngeliat tuh, kenapa ya mas? Itu kayak ada yang mukul gitu loh, dengkulku sebelah kiri. Kayak ada yang gesek lah gitu. Dia kayak gesekan gitu. Kayak wah ini sepertinya kita tidak mungkin. Iya.
selain memang kayaknya terlalu beresiko dan ada ini sih apa ada satu firasat lagi pas kita mau keluar tuh kan di depan resnya itu kan kayak apa udah kayak hutan ya, bukan hutan sih, kayak pohon-pohon banyak itu loh. Itu aku kayak dengar ada suara orang banyak lari menuju ke restonya. Itu kayak suara kaki gitu. Dan itu jelas banget loh. Dan itu jelas. Dan aku juga denger itu. Dan itu jelas banget aku. Karena kalau aku pikir padahal kayak nggak ada angin, nggak ada sesuatu yang jatuh, tapi kayak daun-daun tuh kayak ada orang jalan. Nah, itu banyak. Karena itu bukan suara, kalau kita bilang suara hewan bukan, karena jejak kakinya itu jejak kaki yang tegas gitu. Iya, gitu. Dan banyak gitu. Dan pas aku mau keluar itu, makanya aku bilang sama Mas Wid, Mas itu Mas Habib nggak di tungguan yang apa, soalnya tuh kayak Mas Habib sendirian di pintu gerbang itu emang kayak ada orang banyak yang nyamperin gitu. Iya, betul. Ya. Itu aku banyak banget. Itu soalnya Mas ini yakin Mas Habib nggak ditungguin atau apa, soalnya ya itu Mas apa ya kayak ada. Tapi aku nggak apa-apa sih, soalnya udah yakin. Ya aku kenapa tadi memilih untuk duluan kita keluar tuh ya karena ada jelas banget di kupingku tuh ada yang ngomong gitu. Loh gitu. Makanya aku langsung wah ini memang auranya di situ, gesekan dimensinya itu. Itu. Anda telah datang. Anda nggak di sana. Baru buat teman-teman masuk wilayah situ toh. Buat teman-teman yang nonton ya, Hanif ini tadi ada di luar gerbang. Dia di luar karena dia telat, dia di luar gerbang. Nah, di luar gerbang aja dia sudah merasakan yang seperti itu. Apalagi di dalam gitu. Gesekan dimensinya itu kuat banget. Dan itu siapa namanya? Satu lagi yang buat daya tarik semakin kuat tuh, sebelum masuk kan ada patung Ramasinta ya. itu yang sampai saat ini masih ini ya, aku masih benar-benar jadi tanya-tanya lah, kenapa kok ada patung Ramasinta di situ. Maksudnya kayak patung sih kayak gerbangnya pas jalan ngeliatin patung tuh aku langsung kayak ngeliatin terus gini gitu loh tadi itu. Ya jelas kan yang namanya patung itu kan pasti menjadi daya tarik tersendiri buat bangsa mereka kan. Kayak jadi ini rumah. Dan kemungkinan nggak cuma satu di situ. Oke sih yang meninggal. Berarti kalau misalkan patungnya di situ, kita mau masuk aja itu udah masuk ke areanya dia, kayak halamannya Mas ya. Iya kan. Itu udah masuk halamannya. Dan jadi di area Jiwangganya itu kayak pagar kerajaannya. Pagar kerajaannya gitu. Iya kan. Tapi mau serius ya, baru kali aku kaget sih kalau di Jogja tuh ada tempat yang kayak gitu. Tapi memang kalau dilihat dari struktur bangunan tuh kayak bangunan-bangunan kayak kerajaan Majapahit. Jadi bata gitu ya? Batanya, warna batanya, terus candi, bentuk candinya dan ukiran-ukirannya itu estetik banget sih. Historik juga sih. Sama ada satu pohon beringin tadi yang memang itu kayak di situ tuh kayak mata kita tuh pengennya ke situ. Iya. Jadi kalau ada pohon beringin kan, kalau tadi teman-teman lihat di footage tuh ada kayaknya di footage kita ambil kan tadi. Ada pohon beringin itu. Nah, di situ tuh kayak suasananya tuh enggak tahu kayak pengen ke situ aja, dan itu kan kamar mandi juga kan. Sampingnya kamar mandi gitu. Nah, kita udah bahas ini belum sih pura tadi belum sih? Pura belum. Nah, kita juga di situ ada satu pura. Ada satu pura yang di footage juga ada. Jadi pura kecil itu dipagerin. Kayak ya pagar apa ya? Sesaji gitu. Nah, di situ ada kayak tempat sesaji dua gitu. Sebelumnya gue pernah kesana pas masih utuh, itu kayak ada dupa terus kembang gitu dan lain-lain. Tapi udah dipagerin? Udah dipagerin. Di bawah sebenarnya juga ada. Jadi kan tadi ke bawah. Nah, tapi kita nggak turun ke bawah tadi ya. Itu di bawahnya lagi masih ada satu tempat yang itu nggak boleh dinaikin, nggak boleh diinjek. Itu ada patung ular di situ. Kalau kita mau analisa detail ya, mau kita analisis detail itu di situ tuh kayak serba ular ya. Oh iya, serba ular. Jadi sih, pintu masuknya ular, ular ke dalam juga banyak kayak relief kayak gitu. Ular gitu. Dan memang kalau kita lihat dari segi spiritual sih di puranya itu memang kayak banyak butut-butut ular tapi menjuntai ke bawah gitu loh. Cuman kita nggak tahu itu ujungnya apa. Ujungnya sosoknya kayak gimana juga kita nggak lebih detail tadi.
buntutnya berapa banyak Mas kira-kira? Kalau yang aku lihat sih kalau 10 ada. Kalau 10 ada. Mas Habib sendiri ngeliat berapa itu? Kisaran berapa itu? Aku nggak bisa lihat detail sih, cuman kayak kerasa itu cuman apa ya? Apa sih? Masih ada ujungnya. Mungkin itu nyambungnya ke tempat saji yang di bawah. yang bisa yang, jadi. yang nggak boleh diinjek itu ya. Iya, nggak boleh. Bisa boleh jadi Bisa buntutnya di situ, terus ujungnya yang badannya mungkin di bawah ya. di bawah. Tapi di puranya tadi aku Panjang nggak banget. melihat sosok apapun sih, yang melihat detailnya Mas Fikri. Ya, Yang itulah tadi yang di pendopo tadi itu ular gede itu tadi sama penelusuran kolaps antara Habib Nurki dengan JN Horror Show. JN Horror Show. Mantap. Nah, baju gua udah. Dari JN Horror Show. dengan pembawa acara JN Horror. Ya, ini pembawa acaranya. Presenternya. Kayaknya perlu kita ngobrol-ngobrol horor tapi di situ ya. Berasa banget. Mantap tuh kayaknya. Terus apa ya? Sosok ratunya kayak gimana, Mas? Kalau sosok ratunya sendiri tuh samar-samar gitu loh. Aku ngeliatnya samar-samar. Tapi pasti yang kesana Tapi kayak dia datang nggak? datang. Oh, datang. Datang tapi dia nggak di tengah gitu. Dia tadi di belakang itu loh, di dekat Iya. sendiri itu. Nah, mungkin Mas Rizal sendiri pasti merasakan kan tadi di bagian Iya. sendang tadi itu Itu kayak ada aura yang paling kuat gitu kan. Paling Oh, di kuat dan- sendangnya. iya, itu memang apa ya? Auranya itu pengen Wah, lihat. kok dia merinding ini cerita. Ya, itu orangnya tuh pengen lihat ke situ terus loh. Nggak tahu padahal aku nggak Ada yang teko. Ada yang datang. Oh, aku Tapi nggak- di luar. ya, aku nggak lihat Aku apa. merinding. Sama gitu sama. Aku merinding. Nih. Udah. Ya, aku juga merinding sama. Merinding. Sama. Dan Apakah mereka nggak suka diceritakan? Ya, nggak apa-apa, bodoh amat. ini yang merinding. Yang penting kita udah minta Yang penting izin. kita minta izin, Izin. mereka nggak ngizin, kita nggak kesana, Kita ke sana, kita udah mengindahkan lah apa yang mengindahkan ya. apa yang menjadi permintaan mereka juga kita indahkan, kita ke sana. Kita nggak ganggu, kita beda alam kan, kita saling mendoakan aja yang terbaik ya. Kan sama-sama ciptaan Allah juga tau Sama gitu. ciptaan. Saling menghormati, saling menghargai juga. Bertoleransi antar bangsa. Tapi mungkin ini sih, mungkin segala sesuatu, aku percaya bahwa segala sesuatu tuh nggak kebetulan ya. Aha. Nah mungkin tadi Mas Hanif tadi kenapa dia terlambat juga mungkin itu pasti ada maksud gitu loh. Hmm. Mungkin kalau dia datang di awal bisa jadi dia tadi ya kemasukan sih bisa jadi. Iya. Jadi bisa susah Jadi ya. lain cerita. Masukan sore-sore. Sore-sore. Soalnya kita maghrib sih tadi. Iya sih. Bener-bener maghrib. Jam kita jam 6. Jam Jadi 6. pergantian siang dan malam Kalau kita itu pas pergantian alam ya. buka-bukanya. Buka-bukanya. Lagi surup kalau istilah. Mereka pada bangun gitu loh. Kalau orang Jawa Ada kan surup. lagi rame-ramenya lah. Lagi rame-ramenya masa mereka pada aktif. Iya sih. Gitulah kira-kira. Dan ada lagi sih Mas satu. Itu aku kayak samar ya. Mhm. Pas di Tapi kayak sosok samar gitu. bukan aku bukan lihat sosok, tapi kayak mendengar suara nyinden. Oh, nyinden. Iya. Itu di pas di sedang itu. Tapi enggak Lirik-lirik cuma gitu. Pasti sendangnya. tapi habis itu tak denger lagi. Kok enggak ada gitu. Makanya ya mungkin kalau aku lebih ini sih, apa namanya? Lebih Soalnya itu nggak mungkin ada orang itu jauh dari rumah penduduk ya. Iya, jauh banget. Itu rumah penduduk tuh nggak di situ. Jadi kalau di situ beberapa kilometer lah. kalau dengar ada orang nyinden berarti itu soalnya belakangnya sawah. Ada sawah. Belakang sawah, kanan kiri kayak hutan gitu. Paling ada rumah yang di pintu masuk paling Wah, bagian, itu- bagian ini ya. berapa? Gerbangnya Sekitar 500 meteran. masih jauh. Masih jauh. Gerbang. Itu yang bikin aku agak apa ya? Ya sebenarnya ya aku gimana ya, merinding tapi ya penasaran. Kaget tapi ya penasaran gitu. Penasaran gitu. Saya nyinden. Nanti kayak gitu ya. Iya, makanya Mana sih yang nyinden nih? makanya Makanya dia tertarik kan karena nggak dari berdasarkan visual, karena dia mendengarkan juga kan. Tapi kalau mungkin orang awam dipandang tuh kayak ketarik gitu sih. Tarik, dipancing mungkin. Udah kosong, pikirannya sampai udah kosong baru mereka
bisa masuk kan. alhamdulillah syukur. Nggak masuk sih. Kalau cowok lebih susah ya mas, Susah. dimasukin. Cowok Cewek lebih susah dimasukin karena apa ya? Lebih tebel lah ya, Iya. apa Portalnya lah. portalnya, lapisannya ya. Kalau cewek lebih gampang, apalagi pas haid atau menstruasi itu Oh, tadi kalau di situ kayak aku rasa itu di situ kalau anak kecil atau perempuan yang lagi Haid. berhalangan gitu di situ mungkin langsung Bisa langsung masuk. anak kecil pasti langsung sakit sih, langsung sawan. sawan nangis gitu loh. Sawan gitu. Oke, kita close, tutup. Oke. Gitu aja hasil tadi explore singkat, terus kita ngobrol-ngobrol tentang Jiwangga dan apa yang ada di situ atau informasi yang sudah kita dapat, meskipun kita belum banyak mendapat informasi karena tidak diizinkan. Kayak gitu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah gelem di video ya? Kok gak gelem? Gak gelem ya? Yes.